semua ya. Ya. Udah tambah lancar bacaan ngajinya. Dan nanti naik kelas 6 semuanya udah nggak ada yang baca Iqra lagi. Bacaannya udah Al-Qur'an. Memang beberapa minggu ini Ibu nggak ngadakan Google Meeting karena memang ada banyak yang bentrok dan ada sesuatu ya. Jadi mungkin minggu depan Ibu satu kali di hari Senin atau hari Kamis yang nggak ada pelajaran mata pelajaran PJOK dan agama, Ibu adain Google Meeting ya. Untuk ngetes kamu, ngecek bacaan Qur'annya udah sampai mana, udah tambah lancar apa belum. Terus ada perkembangan apa enggak, yang kemarin baru Iqra 3, apa sekarang udah Iqra 6 atau udah Qur'an. Kalau bacanya tiap hari kan cepet selesainya, ya kan? Jadi kalau pagi itu, kalau lagi absen pagi jangan cuma foto aja, tapi tetap dibaca. Kalau cuma foto aja kan nggak ketahuan. Ya, ada nggak yang hanya cuma kirim foto tapi nggak tadarus? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Ya, bagus. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kamu, Adam atau Ahmad Jubed. Panggil Iya. aja Adam, Bu. Oh ya udah. Pada Adam, ayo Ibu silakan pimpin doa mau belajar. Yuk. Ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, terima kasih Adam. Semakin lancar bacaannya. Yang lainnya tinggal nunggu giliran nanti baca doa ya. Kanza, tolong mukanya dilihatin sama Bu Guru. Ale, Melani. Mana Le? Le, kan? Cakep kan? Tuh. Belum mandi ya? Oh, udah. Ale, tugasnya udah selesai belum? Udah, Bu. Ya? Oh, bagus. Ya, pokoknya semakin hari yang semakin rajin ngirim tugasnya, nilainya juga semakin bagus. Yang paling belakangan ngirim tugasnya, besok-besok jangan belakangan lagi. Jadi yang paling cepat ngirim tugasnya, dia yang dapat nilai bagus. Ya, makanya sengaja dari malam Ibu kirim tuh di classroom. Dari jam 12 malam malah, jam 11 malam. Ya kan? Ibu kirim supaya kamu pagi-pagi setelah tadarus atau habis sholat subuh itu kamu dibuka enggak? Kalau buka langsung ada tugas langsung kamu kerjain kan enak. Ada yang udah selesai jam 5, berarti udah tinggal itu ya istirahat ya, udah santai. Yang penting tugasnya udah selesai. Enggak Ibu kasih batas waktu kan? Lebih cepat, lebih bagus. Itu ya. Jadi yang yang masih terlambat ikutin temennya yang pada rajin. Ya, hari ini kita sama-sama belajar sama Kak Husnun materi matematika. Tolong disimak baik-baik. Semua kameranya dibuka, yang ditutup hanya itunya ya, mikrofonnya aja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya, yang kurang jelas silakan ditanya. Kepada Kak Husnun, ayo Ibu persilakan. Iya, Silakan Kak Husnun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran matematika, materi penyajian data dalam bentuk daftar dan tabel.
Bentar, Bu, bentar. Oh, nggak mau digeser. Kenapa ya? Ntar dulu. Tinggal dibuka screen share-nya. Iya, tapi nggak mau digeser. Bentar banget, Bu. Ntar lu. Kayaknya laptop saya ada yang hang. Bukan. Ini kan rambutnya udah gondrong tuh. Ayo. Dicukur rambutnya. Ya, tuh udah muncul. Ayo. Udah kelihatan, tinggal diklik. Penyajian data sangat penting agar mudah untuk membaca. Beni menuliskan tinggi badan semua teman-temannya dan diperoleh data Ini belum sebagai dibuka. berikut. Hah? PPT-nya belum muncul. Belum. PPT-nya belum muncul. Coba kamu klik. PPT-nya kamu klik coba. Nah, belum. Udah belum? Belum. Belum. Nah, udah. Ya, udah sekarang. Ini contoh penyajian data, lihat coba perhatiin anak-anak. Udah muncul. Nah, di Lanjut. sini kan ada data-data nih, misalnya kayak ada 140, 142, 138, 150, dan seterusnya. Dari data di samping ini, tinggi badan yang tertinggi tinggi badan itu ada di 165 cm. Nah, yang kedua itu tinggi badan yang terendah itu adalah 138 cm. Membaca dan menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar yang terkecil. Yaitu datanya ini, misal datanya segini, datanya berikut. Datanya yang terkecil dulu kita urutin, baru yang ke terbesarnya. Selanjutnya itu penyajian data dalam bentuk tabel. Edo menuliskan daftar makanan favorit teman-temannya. Edo menanyakan satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Makanan favorit dari teman-teman Edo itu adalah sebagai berikut. Ini misal Iqbal suka bakso, Naila suka mie ayam, dan seterusnya. Bentuk tabel di samping ini nih, terdapat kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya itu apabila ingin mengetahui banyak siswa dengan makanan favorit harus menghitung satu persatu. Misal, yang suka bakso itu ada dua nih, ada Iksal sama ada Putri. Terus kalau yang suka mie ayam ada Naila sama ada Indah. Nah, kalau kelebihannya itu sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Banyak siswa itu ada 10. Nah, oleh karena itu dapat dibuat tabel dalam bentuk lain. Misalnya makanan favorit yang suka bakso itu ada Iqbal, ada Feby, dan Putri. Yang suka mie ayam itu ada Indah dan Naila. Nah, selanjutnya itu kita belajar frekuensi. Misal ada data 80, 70, 65, 85, sama 95. Jadi, data ini itu adalah hasil ulangan materi penyajian data pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, diperoleh sebagai berikut. Kita cari nih, kita urutin dari yang terkecil. Yang terkecil itu misal nilainya itu 65. 65 ada berapa aja nih? Ada 4. Terus ada 70. 70 itu ada 6. Ada 6 siswa. 80 ada 6. 85 ada 4 siswa. 95 ada 5. Jadi
Kalau frekuensi itu dijumlahin semuanya dari banyak siswanya. Ada 20. Terus, nah ini tuh ada soal. Nanti kalian kerjakan, kirim japri ke kakak ya. Ayo berlatih. Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah 6 hari. Ya. Udah mengerti belum sampai sini? Apakah ada ingin menanyakan, bertanya? Cepetan nggak? Kecepatan bisa diulang, ngomong aja. Paham, Kak. Jadi udah jelas belum? Coba dibuka lagi, Nun. Udah jelas, Bu. Udah jelas. Bentar ya, Bu, Bisa saya ya? ngecas bentar. Sambil ngecas laptopnya. Soalnya lupa di screenshot. Iya, bentar ya. Kakak ngecas laptop dulu bentar. Tadi lowbat baterainya. Kan di grup kan di grup WA udah ditulis tuh apa namanya? Itu tadi ada berapa lembar tuh? Ada sama yang barusan ditayangin Kak Usnu. Mana yang paling bawah ya? Nah, iya, ayo berlatih. Ayo berlatih 2 tuh. Ada satu Berarti lagi. ada 2 soal. Ada 2 soal ya? Ada 2 soal kan? Iya, ada 2 soal. Ya, jadi ada 2 soal. Kamu masukkan data dalam bentuk tabel. Tabel itu yang garis-garis gitu, kolom. Ya, Kolom yang seperti kotak-kotak ini. tuh. Nih, ini kolom namanya. Kalau Tabel. itu tabel. Nah, jadi tinggal kamu masukkan aja datanya. Bikin rentangan nilai, bikin rentang angka dari terendah sampai yang tertinggi. Kemudian dihitung. Coba soal yang nomor 1 mana tadi, Kak? Nomor 1 Ini, ayo berlatih. Kan Dayu mencatat. Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi. Hari Senin lakunya 64 buku. Hari Selasa 36 buku. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi. Berarti dari angka yang terendah, kamu buat tuh dalam tabel. Iya. Ya kan? Hari dan jumlah bukunya. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu. Kemudian hari apa penjualan buku terbanyak, berarti kamu cari angka yang tertinggi hari apa? Coba siapa yang bisa jawab? Senin, Bu. Hari Senin. Berapa buku yang laku dijual? 64. 64. Hari apa penjualan buku paling sedikit terjual? Berarti cari angka yang terendah. Hari Sabtu cuma laku 30 buku. Nah, udah terjawab berarti kan? Udah terjawab. Dari data di atas kamu langsung bisa jawab. Nah, sekarang soal yang kedua. Berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 5. Ini pura-puranya ulangan kamu, tapi tidak disebut namanya ya. Di situ rentang nilainya ada 70, ada 65, ada 75, ada paling tinggi berapa itu? 85 apa 95? Paling tinggi 95. 95 ya? Iya. Nah, itu tinggal kita cari angka terendahnya berapa, yang dapat nilai 60 berapa orang? 70 ya kan? berapa orang? 65 yang dapat nilai
Diurutinnya Iya, dari kamu yang cari. terkecil. Dari yang terkecil, misalnya nih 60, 3 orang. Yang dapat nilai 65, 2 orang. Gitu ya. Tapi dari pertanyaan itu tinggal kamu masukkan sesuai dengan jumlahnya. Paham sampai sini? Paham belum? Oh, Kalau belum paham, coba dibuka buku paketnya. Udah disiapin belum buku paket? Di buku paket kamu itu kan ada ya di halaman penyajian data itu di halaman 151, 152. Nah, ntar coba yang dijelasin Kak Usnun, PPT yang dikasih Kak Usnun, kamu sesuaikan dengan yang ada di buku paket halaman 152, 153. Itu lebih jelas lagi. Seperti itu jadi bikinnya. Ya. Masukin data dalam tabel, ada istilah turus, ada istilah frekuensi. Kalau yang disebut turus itu kayak kita pemilihan tua kelas tuh, misalnya Kenji, ya kita kasih turus 1. Milih lagi, ada siapa? Kenji lagi, tulis turusnya 1. Baru nanti dihitung. tahu. Kenzinya berapa? Paham ya? Paham ya? Ada yang mau tanya nggak? Tentang penyajian data. Tentang Dikirimnya penyajian Japri data. kalau Bu. Dikirimnya Japri ke Kenapa? kakak boleh? Oh iya, Ya, nanti tugasnya kalau udah selesai dikirim ke Kak Usnun lewat WA pribadi. Nanti kalau udah selesai semua dari Kak Usnun baru dikirim ke Ibu guru. Kori nanti akan Gitu. ya. Jadinya Kenapa? tetap dinilai, bukan buku apa? Buku lain boleh. di buku matematika aja. Matematika. Ya udah oke. Ada kan buku matematika? Ya, di buku matematika nanti dikirim ke Kak Usnun. Kalau sama Kak Usnun udah dikoreksi, udah dinilai, baru nilainya dikirim ke guru. Jadi nggak hilang nilai kamu, tetap ada nilainya. Oke? Udah ada, kalau nggak ada yang nanya, ada tambahan lagi nggak Kak Usnun? Cuman ini doang. Udah cukup. Cukup. Anak-anak cukup belum? Anak-anak udah cukup belum nih? Cukup. Cukup paham ya? Ditambahin nanti dari buku ya, bukunya dibaca baik-baik ya. Kan tuh ada penjelasannya. Atau dari video yang Ibu sudah kirim juga itu bisa membantu belajar kamu. Atau kalau belum jelas juga ya kamu cari di YouTube atau di Google ya. Atau nanti kita lanjutkan lagi, kan ini kan materinya baru bagian pertama memasukkan data dari tabel. Nanti ada lagi memasukkan data menggunakan grafik. Itu kan, nanti kita lanjutkan pelajarannya di Google Meeting atau Zoom nanti hari Senin atau hari Kamis depan. Biasanya kalau hari Rabu Bu Hidayati Google Meeting enggak? Enggak, Bu. Kalau Bu Hidayat tinggal Google Meeting, nanti kita Google Meeting-nya bisa pakai hari Rabu setelah agama ya. Setelah agama ya, jam 9. Udah itu aja mungkin. Jangan lupa Fadel dicatat nama temennya yang ikut Google, Zoom ya. Iya, Bu. Fadel? Udah. Oke. Nah, sekarang tinggal Zora. Pimpin doa. Hari ini kita belajarnya selesai. Atau mau ditutup dulu Kak Usnun? Kak Usnun tutup dulu, nanti baru Zora yang mimpin baca doa. Selesai belajar. Ayo Kak. Iya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum keluar, ayo pimpin doa dulu Zora. Sebelum mengakhiri Zoom meeting, marilah kita menurut salah Bu. Nah,
Sebelum mengakhiri Zoom meeting, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Ya, sadaqallahul azim. Baca doa penutupnya itu ya Jora wal asri ya. Oke. Ya, sekarang boleh yang dilanjutkan ngerjakan soal matematika yang dari Kak Husnun tadi.